Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bernyanyi dengan gembira, sebab itu baik dan menyenangkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 7 September 2023 dengan judul Bernyanyilah dengan kegembiraan, karena itu baik dan menyenangkan. Ayat tema kita Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jiwa dapat naik lebih dekat ke surga dengan sayap pujian. Allah disembah dengan nyanyian dan musik di pelataran surga. Dan saat kita mengungkapkan rasa terima kasih kita mendekati penyembahan bala tentara surgawi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Marilah kita dengan penuh sukacita datang ke hadapan pencipta kita dengan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Step to Christ halaman 104. Ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian, musisi surgawi mengangkat nada dan bergabung dalam nyanyian syukur. Dia yang telah menganugerahkan kepada kita semua karunia yang memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan Allah, mengharapkan para hambanya untuk mengolah suara mereka, sehingga mereka dapat berbicara dan bernyanyi dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Yang dibutuhkan bukanlah nyanyian yang keras, tetapi intonasi yang jelas, pengucapan yang benar, dan ucapan yang jelas. Biarlah semua meluangkan waktu untuk mengolah suara, sehingga pujian kepada Allah dapat dinyanyikan
dengan nada yang jelas, lembut, tidak dengan nada kasar, dan melengking yang menyinggung telinga. Kemampuan menyanyi adalah anugerah Allah, biarlah digunakan untuk kemuliaan-Nya. Testimony for the Church, volume 9, halaman 143. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 73, paragraf 3, yang berkata, seringkali dia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan nyanyian sorgawi. Suatu gambaran yang jarang disampaikan kepada umat bahwa Yesus bernyanyi, dan sebagaimana renungan hari ini berkata, jiwa dapat naik lebih dekat ke sorga dengan sayap pujian. Demikianlah Yesus. The Desire of Ages, halaman 73, paragraf 3 melanjutkan. Dia mengadakan persekutuan dengan sorga dalam nyanyian, dan ketika para sahabatnya mengeluh kelelahan karena bekerja, mereka dihibur oleh melodi manis yang keluar dari bibirnya. Inilah kehidupan Yesus. Yesus mengadakan persekutuan dengan sorga melalui nyanyian, dan nyanyian yang dia nyanyikan menghibur orang-orang yang di sekitar dia. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 492, paragraf 3, yang berkata, melodi nyanyian yang diucurahkan dari banyak hati dengan ucapan yang jernih dan jelas merupakan salah satu alat Allah dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Voice in Speech and Song, halaman 415, paragraf 3, yang berbunyi, kemajuan besar dapat dicapai dalam bernyanyi. Beberapa orang berpikir bahwa semakin keras mereka bernyanyi, semakin banyak musik yang mereka buat. Tapi kebisingan bukanlah musik. Nyanyian yang bagus bagaikan kicauan burung, lembut dan merdu. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 252, paragraf 3, berbunyi, ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian, musisi sorgawi mengangkat nada dan bergabung dengan nyanyian syukur. Inilah nyanyian yang membawa kegembiraan dan karenanya menyenangkan bagi semua yang mendengarkan, sebab pujian dibawakan dalam roh dan pengertian. Apakah maksudnya bernyanyi dengan roh dan pengertian? Roh Nubuat menjawab dengan pertanyaan dalam Pastoral Ministry, halaman 136, paragraf 1. Bagaimana mungkin mereka yang tidak tertarik pada firman Allah, yang belum pernah membaca firman-Nya dengan keinginan yang tulus untuk memahami kebenarannya, dapat diharapkan untuk bernyanyi dengan roh dan pengertian? Bagaimana hati mereka bisa selaras dengan lirik lagu suci? Bagaimana paduan suara sorgawi dapat bergabung dalam musik yang hanya sekedar tampilan? Bernyanyi dengan roh dan kebenaran adalah bernyanyi dengan dasar kebenaran firman Allah. Kita perlu rajin baca firman Allah agar dalam bernyanyi kita mengerti makna lagu kudus tersebut dan malaikat sorga bergabung dengan kita dalam pujian. Dan tidak hanya sekedar belajar firman Allah, kita pun harus melatih suara kita agar apa yang diucapkan jelas serta nada suara lembut dan benar. Radiant Religion, halaman 252, paragraf 3 berkata, yang dibutuhkan bukanlah nyanyian yang keras, tetapi intonasi yang jelas, pengucapan yang benar, dan ucapan yang jelas. Biarlah semua meluangkan waktu untuk mengolah suara, sehingga pujian kepada Allah dapat dinyanyikan dengan nada yang jelas, lembut, tidak dengan nada kasar dan melengking yang menyinggung telinga. Kemampuan menyanyi adalah anugerah Allah, biarlah digunakan untuk kemuliaan-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua dan membawa perubahan dalam hidup kita, agar kita bernyanyi dengan roh dan pengertian untuk membawa sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang, terlebih demi kemuliaan Allah Bapa dan Anak-Nya. Sebab demikianlah teladan Yesus bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk mempelajari firman-Mu dan melatih suara kami, agar kami dapat menyanyikan pujian-pujian kudus bagi-Mu ya Bapa, dalam roh dan pengertian, dan membawakannya dengan suara yang jelas, intonasi yang benar, serta lembut dan merdu, dan menjadi sukacita bagi mereka yang mendengarkan, sebagaimana kehidupan Yesus waktu di dunia ini. Yesus mengungkapkan sukacita dalam hatinya dengan nyanyian, dan nyanyian yang keluar dari bibir Yesus menghibur orang-orang yang di sekitarnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat memuji Engkau dengan roh dan pengertian. Kami memuji Engkau dengan penuh sukacita dan teristimewa menjadi kesaksian bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.